Jakarta. Malam sebelum mudik, Rizal duduk di lantai kamar, melipat baju satu persatu ke dalam koper. Ini adalah kebiasaannya setiap kali mudik, menyusun barang dengan rapi, memastikan tidak ada yang tertinggal. Ia meraih sarung hijau tua di tumpukan paling atas, hadiah dari ibunya saat Lebaran tahun lalu. "Supaya ibadahmu makin rajin, nak," begitu kata ibunya. Waktu itu tersenyum hangat saat menyerahkan kain lembut itu padanya. Rizal tersenyum kecil, namun dadanya terasa berat. Sudah hampir setahun ia tak pulang. Pekerjaannya sebagai teknisi di perusahaan elektronik membuatnya sibuk, dan berbagai alasan lain membuatnya menunda kepulangan. Ibunya tak pernah mengeluh, tetapi suara lirihnya di telepon selalu menyiratkan kerinduan. "Kapan kamu pulang, nak? Ibu kangen." Suara itu menggema di kepalanya, mengusik perasaan bersalah yang selama ini ia abaikan. Namun, sebelum ia sempat larut dalam perasaan itu, suara keras dari dapur mengejutkannya. "Perang!" Suara piring jatuh dan pecah berkeping-keping. Rizal berdiri dengan cepat. Ia bergegas ke dapur, berpikir mungkin kucing tetangganya masuk dan menjatuhkan sesuatu. Namun, begitu sampai di sana, ia terdiam. Tidak ada siapa-siapa. Lantai bersih, tak ada pecahan kaca, tak ada tanda-tanda sesuatu jatuh. Dahi Rizal berkerut. Ia yakin sekali mendengar suara pecahan piring. Perlahan, ia melangkah ke meja makan dan menyentuh salah satu piring di sana. Masih dalam posisi semula, tak bergerak sedikit pun. Angin dingin berhembus dari arah jendela, membuat bulu kuduknya berdiri. Suasana mendadak sunyi, seolah udara di sekitarnya mengental. Ia memutuskan untuk kembali ke kamar, tetapi saat melangkah keluar dari dapur, ia melihat sesuatu yang membuatnya berhenti. Bingkai foto ibunya di meja telah jatuh ke lantai. Rizal terpaku. Ia yakin betul, beberapa menit lalu, foto itu masih berdiri tegak. Perlahan, ia mengambilnya. Kaca bingkai sedikit retak di sudutnya, tetapi yang membuatnya semakin merinding adalah pantulan dalam kaca. Bayangan ibunya tampak berdiri di belakangnya. Rizal membelalakan mata dan langsung menoleh ke belakang. Kosong. Tidak ada siapa-siapa di sana. Napasnya tercekat. Ia menatap lagi ke dalam kaca, namun kini hanya pantulannya sendiri. Ia menggeleng cepat, mencoba menepis pikiran buruk. Saat itulah ponselnya berdering. Ia tersentak, jantungnya berdetak lebih cepat saat melihat nama di layar. Paman Warto. Tangannya sedikit gemetar saat mengangkatnya. "Rizal, ibu sudah pergi, nak?" Suara berat di seberang sana terasa bagai gemuruh petir yang menggetarkan jiwa. Rizal terdiam, mulutnya terbuka, tetapi tak ada kata yang keluar. Dunia seakan berhenti. Tangannya yang memegang ponsel terasa mati rasa. "Ibu baru saja meninggal beberapa jam yang lalu. Sebelum pergi, beliau terus menyebut namamu." Dada Rizal mendadak sesak. Beberapa jam yang lalu, ia melirik bingkai foto yang masih di tangannya. 2 jam lalu, foto ini jatuh sendiri. Suara piring pecah yang tak bisa ia jelaskan. Udara dingin yang mendadak menyergap. Semua itu terjadi di saat yang sama dengan kepergian ibunya. Namun, belum selesai pikirannya merangkai semua kejadian aneh itu, sebuah suara lain terdengar. Lirih, pelan, hampir seperti bisikan. "Rizal." Mata Rizal membesar. Ia menoleh cepat ke arah asal suara. Sudut kamar kosong, tapi suara itu terdengar sangat jelas. "Nak, pulanglah." Rizal mundur selangkah. Punggungnya menyentuh tembok. Dadanya berdegup keras. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa ini hanya halusinasi akibat syok. Namun, ketakutannya memuncak ketika ia menatap cermin lemari di hadapannya. Di dalamnya, ia melihat sesuatu yang seharusnya tidak ada. Bayangan ibunya berdiri di belakangnya. Pucat, berjilbab putih dengan mata kosong yang menatapnya lurus-lurus. Seketika, lampu kamar berkedip-kedip. Napas Rizal memburu. Ia menoleh ke belakang dengan cepat. Kosong. Tapi saat kembali melihat ke dalam cermin,
sosok itu masih ada, kini lebih dekat. Sebuah bisikan terakhir terdengar, begitu dekat hingga seakan langsung di telinganya. "Jangan telat pulang, Nak." Rizal tersentak dan jatuh terduduk. Ponselnya terlepas dari tangannya. Angin dingin kembali berhembus, kali ini lebih kuat, membuat tirai jendela melayang liar. Di balik jendela, ia melihat sesuatu. Sebuah bayangan berdiri diam, samar dalam gelap, mengawasinya. Dengan tangan gemetar, ia meraih ponsel dan menelepon adiknya, Ari. "Ari, Ibu benar sudah meninggal?" tanyanya dengan suara bergetar. Di seberang, suara Ari terdengar serak karena tangis. "Iya, Kak. Ibu meninggal sekitar 2 jam yang lalu. Sebelum meninggal, Ibu terus memanggil nama Kak Rizal. Katanya, Kakak harus segera pulang." Jantung Rizal berdebar semakin kencang. 2 jam yang lalu, angin kembali berhembus. Tirai jendela terangkat perlahan, dan di baliknya, samar-samar terlihat bayangan seseorang berdiri kaku di luar. Ia harus segera pulang, sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Pagi itu, udara di Jakarta terasa lebih dingin dari biasanya. Langit mendung, seolah ikut berduka atas kepergian ibunya. Rizal berdiri di depan kamar, matanya masih sembab akibat kurang tidur. Semalaman ia gelisah, dihantui perasaan tidak tenang. Ia sudah menghubungi tempat pemakaman keluarga di kampung, memastikan segalanya siap untuk kepulangan jenazah ibunya. Mobil jenazah telah disewa, dan sopir yang bertugas akan menemaninya dalam perjalanan panjang dari Jakarta ke kampung halaman di Jawa Tengah. Namun, jauh di lubuk hatinya ada ketakutan yang sulit ia jelaskan. Ia mencoba mengabaikannya, berusaha fokus pada tanggung jawabnya sebagai anak sulung. Ketika mobil jenazah tiba di depan rumah, Rizal merasakan hawa dingin menyelimutinya. Ia memerhatikan peti kayu coklat tua yang diturunkan oleh petugas dengan hati-hati. Di dalamnya terbaring ibunya, tanpa lagi suara lembutnya, tanpa lagi senyum hangatnya. Seorang tetangga yang membantu prosesi keberangkatan sempat berbisik lirih kepadanya. "Hati-hati di jalan, Rizal. Jangan pernah berhenti di tempat sepi. Jangan sampai ada yang ikut pulang." Rizal mengerutkan dahi. Maksudnya, tetangga itu menghela napas berat. Orang yang sudah pergi seharusnya tidak diajak dalam perjalanan jauh. Arwahnya bisa tersesat. Rizal merasa tubuhnya merinding mendengar ucapan itu. Ia ingin bertanya lebih lanjut, tapi petugas sudah meminta dirinya untuk segera naik ke mobil. Perjalanan pun dimulai. Mobil jenazah melaju di jalan tol, melewati gedung-gedung bertingkat Jakarta yang semakin menjauh. Rizal duduk di kursi penumpang depan, sedangkan sopir, Pak Ujang, mengemudi dengan tenang. Di belakang mereka, peti mati ibunya berbaring diam, tertutup rapat. Perjalanan seharusnya berlangsung lancar, tapi tak lama setelah mereka memasuki ruas tol yang lebih sepi, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Tiba-tiba, AC mobil mengembuskan udara yang sangat dingin, membuat Rizal menggigil. Ia melirik Pak Ujang yang tampak biasa saja, seolah tidak merasakan perubahan suhu. Lalu, radio mobil menyala sendiri. Suara statis memenuhi kabin, diikuti oleh suara gamelan yang lirih, seakan berasal dari tempat yang sangat jauh. Rizal merasa jantungnya berdebar. Ia mengulurkan tangan untuk mematikan radio, tapi sebelum sempat menyentuh tombolnya, sebuah suara samar terdengar di antara statis. Rizal, tangannya membeku di udara. Ia menoleh ke Pak Ujang, berharap sang sopir juga mendengar suara itu. Namun, Pak Ujang tetap fokus pada jalan, seakan tak menyadari sesuatu yang aneh sedang terjadi. Rizal mencoba berpikir logis, mungkin ini hanya gangguan sinyal. Ia mengambil napas dalam dan menekan tombol radio hingga suara itu menghilang. Namun, saat ia menoleh ke kaca spion dalam mobil, darahnya seketika membeku. Di belakang, di samping peti mati,
Ada sesosok perempuan berjilbab putih duduk diam. Wajahnya tertutup bayangan, tetapi matanya, dua lubang gelap yang kosong, menatap lurus ke arahnya. Rizal hampir berteriak. Namun, saat ia mengedipkan mata, sosok itu menghilang. Ia mengusap wajahnya, mencoba menenangkan diri. Ini pasti karena aku kurang tidur, gumamnya dalam hati. Namun, kejadian aneh tak berhenti di situ. Saat mereka melintasi sebuah jembatan tua di daerah pinggiran kota, tiba-tiba mobil terasa lebih berat, seperti ada sesuatu yang ikut menumpang di atasnya. Pak Ujang melirik ke spionnya sendiri, wajahnya tampak sedikit pucat. Aneh, mobil ini terasa makin berat, gumamnya. Tiba-tiba, suara ketukan keras terdengar dari dalam peti mati. Tok, tok, tok. Jantung Rizal hampir berhenti. Ia dan Pak Ujang saling berpandangan. "Pak, apa Bapak dengar itu?" tanya Rizal dengan suara gemetar. Pak Ujang menelan ludah, lalu mengangguk. Ketukan itu terdengar lagi, kali ini lebih keras. Tok, tok, tok. Suara itu seperti seseorang yang sedang berusaha keluar dari dalam peti mati. Rizal ingin percaya bahwa itu hanyalah ilusi, tetapi Pak Ujang yang mendengar hal yang sama membuktikan bahwa ini nyata. "Tidak mungkin, ini tidak mungkin," bisik Rizal. Pak Ujang menginjak pedal gas lebih dalam, mempercepat laju mobil. "Jangan lihat ke belakang, Nak," ucapnya dengan suara bergetar. Tapi Rizal tak bisa menahan diri. Perlahan, ia menoleh ke kaca belakang. Dan saat itu juga, ia melihat sesuatu yang akan menghantuinya seumur hidup. Tutup peti mati ibunya sedikit terbuka. Di celah sempit itu, terlihat sepasang mata hitam yang menatap lurus ke arahnya. Rizal menjerit. Pak Ujang berusaha tetap fokus, tetapi tangannya gemetar di atas kemudi. "Kita harus segera keluar dari sini," serunya. Namun, tiba-tiba mesin mobil mendadak mati. Lampu di dalam kabin berkedip-kedip. Radio kembali menyala dengan suara statis yang makin keras. AC berembus makin dingin hingga napas mereka tampak seperti kabut. Kemudian, dari belakang, terdengar suara napas berat. Rizal, seseorang atau sesuatu sedang duduk di belakang mereka. Mobil jenazah melaju di jalan yang semakin sunyi, meninggalkan hiruk-pikuk kota. Rizal menatap kosong ke depan, pikirannya melayang ke banyak hal tentang ibunya, tentang perjalanan ini, dan tentang kejadian aneh yang mulai menghantui mereka. Di belakangnya, peti mati itu tetap diam. Tapi, entah kenapa, Rizal merasa seakan ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Pak Ujang, sopir jenazah berpengalaman, mulai menunjukkan kegelisahan. Tangannya mencengkram kemudi lebih erat, sesekali melirik ke kaca spion dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. "Kamu baik-baik saja, Nak?" tanyanya. Suaranya terdengar tegang. Rizal menelan ludah. "Saya merasa ada yang tidak beres, Pak." Pak Ujang tidak langsung menjawab. Ia menarik napas panjang sebelum akhirnya berkata dengan suara rendah, "Perjalanan membawa jenazah selalu punya aturannya sendiri. Ada hal-hal yang tidak boleh dilanggar." Rizal mengernyit. "Maksudnya?" Pak Ujang diam sejenak, seperti ragu untuk bicara. Tapi akhirnya ia berkata, "Salah satu pantangan terbesarnya, jangan pernah berhenti di tempat sepi, dan jangan biarkan siapapun masuk ke dalam mobil ini, selain kita." Rizal mengerutkan dahi. "Kenapa?" Pak Ujang tak langsung menjawab. Ia hanya menyalakan radio, mencoba mengalihkan pembicaraan. Namun, justru saat itu, hal aneh kembali terjadi. Suara statis dari radio terdengar, lalu berubah menjadi suara lirih, seperti orang berbisik di kejauhan. "Nak, kenapa kamu lama pulang?" Jantung Rizal berdegup kencang. Ia menatap radio dengan napas tertahan. Suara itu terdengar familiar. Suara ibunya. Tanpa sadar, tangannya bergerak mematikan radio. Tapi sebelum sempat menyentuh tombolnya, sesuatu membuatnya membeku. Di kaca spion dalam mobil, ia melihat sesuatu. Di dalam peti, ada pergerakan.
Rizal ingin percaya bahwa itu hanya imajinasinya. Tetapi suara krik-keke yang terdengar dari belakang membuktikan bahwa ini nyata. Ia menoleh perlahan. Tutup peti mati ibunya kini sedikit terbuka. Rizal merasa jantungnya hampir berhenti. Dadanya terasa sesak, seolah udara di dalam mobil semakin menipis. Lalu ia melihatnya, sosok yang menyerupai ibunya. Tubuhnya masih terbungkus kain kafan, tetapi wajahnya terlihat. Kulitnya pucat, matanya kosong seperti lubang hitam yang dalam. Mulutnya sedikit terbuka, dan dari bibirnya keluar bisikan lirih. "Nak, jangan tinggalkan ibu." Rizal ingin menjerit, tetapi suaranya tercekat. Ia mencoba menyadarkan dirinya bahwa ini hanya ilusi. Namun, saat ia melihat tangan ibunya bergerak, mencoba keluar dari peti, ia tak bisa lagi menyangkal kenyataan. "Tutup petinya!" teriak Pak Ujang. Rizal tersentak dari keterkejutannya, dan tanpa berpikir panjang, ia berusaha menutup peti itu kembali. Namun, semakin ia mendorongnya, semakin sulit tutup peti itu tertutup, seolah ada kekuatan yang menahannya dari dalam. "Ibu, ini bukan ibu. Ini bukan ibu." Rizal berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Lalu, sesuatu terjadi. Tangan pucat itu keluar dari peti dan mencengkeram pergelangan tangan Rizal. Dingin, licin, tidak terasa seperti tangan manusia. Seketika, sebuah suara menjerit di dalam mobil. Suara tinggi, memilukan, seperti tangisan seorang wanita yang kesakitan. Pak Ujang berteriak, "Tutup matamu, jangan lihat ke belakang." Namun, Rizal sudah melihatnya. Sosok ibunya kini bangkit sepenuhnya dari peti. Ia tidak lagi terlihat seperti manusia, tetapi seperti sesuatu yang telah lama membusuk di dalam tanah. Tubuhnya kurus, kulitnya penuh retakan, dan dari matanya yang kosong, cairan hitam mengalir perlahan. Dan ia tersenyum ke arah Rizal. Dengan suara serak ia berkata, "Ibu ikut pulang ya." Tepat saat itu, mobil oleng ke kiri. Pak Ujang kehilangan kendali dan mobil hampir keluar dari jalan. Rizal terjatuh ke samping, tangannya terlepas dari cengkeraman sosok itu. Pak Ujang menginjak rem keras. Brak keke. Mobil berhenti dengan mendadak, ban berdecit di aspal. Napas Rizal memburu, tubuhnya gemetar hebat. Ia menoleh ke belakang dengan sisa keberanian yang ia punya. Peti mati itu kembali tertutup rapat. Tidak ada sosok ibunya di luar peti. Tidak ada suara, hanya keheningan yang menekan, membuat jantung Rizal berdebar semakin kencang. Pak Ujang menghela napas panjang, menyeka keringat di dahinya. "Aku sudah bilang, jangan lihat ke belakang." Rizal masih sulit bernapas dengan normal. "Apa yang barusan terjadi? Itu bukan ibu saya." Pak Ujang mengangguk, wajahnya terlihat semakin tua dalam cahaya redup kabin mobil. "Ya, bukan, itu bukan ibumu," jawabnya lirih. Rizal menggigit bibirnya, pikirannya berkecamuk. Jika itu bukan ibunya, lalu siapa? Atau lebih tepatnya, apa? Pak Ujang kembali menyalakan mesin mobil. "Kita harus cepat sampai ke kampung sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi." Rizal menatap peti itu sekali lagi. Perasaan tidak enak semakin menguasainya. Ia merasa perjalanan ini belum selesai dan arwah ibunya belum benar-benar pergi. Udara dalam mobil masih terasa berat setelah kejadian tadi. Meski peti mati ibunya telah kembali tertutup, Rizal tahu ada sesuatu yang salah. Matanya terus terpaku pada peti itu, takut jika sewaktu-waktu tutupnya kembali terbuka dan sosok itu bangkit lagi. Sementara itu, Pak Ujang mengemudi dalam diam. Wajahnya pucat, keringat membasahi dahinya meskipun AC tetap menyala. Sesekali, bibirnya bergetar membaca doa pelan. Setelah beberapa menit berlalu, Rizal akhirnya berkata, "Pak, apa yang sebenarnya terjadi?" Pak Ujang tetap diam. "Pak, saya tahu ini bukan hal biasa. Saya tahu ibu saya tidak seharusnya bangkit dari petinya." Pak Ujang menghela napas panjang. "Nak,
Dalam kepercayaan orang-orang tua dulu, ada aturan yang harus diikuti saat membawa jenazah dalam perjalanan jauh. Rizal menelan ludah. Seperti apa? Pak Ujang mengencangkan cengkeraman tangannya di kemudi. Jangan berhenti di tempat sepi. Jangan biarkan ada suara dari dalam peti. Dan yang paling penting, jangan pernah menoleh ke belakang. Kata-kata itu menggantung di udara. Rizal menatap lurus ke depan. Jantungnya masih berdebar kencang. Ia ingin bertanya lebih banyak, tapi di saat yang sama, ia takut mendengar jawabannya. Lalu, kalau saya sudah menoleh, suaranya hampir berbisik. Pak Ujang meliriknya sebentar, kemudian menghela napas berat. Kalau sudah menoleh, berarti mereka tahu kamu bisa melihat mereka. Siapa mereka? Pak Ujang tak langsung menjawab. Namun, dari sudut matanya, Rizal melihat pria tua itu meraih sesuatu dari saku jaketnya, segenggam garam. Dengan tangan gemetar, Pak Ujang mulai menaburkan garam itu ke atas dashboard, kemudian ke sekitar kakinya sendiri. Pak, kenapa? Jangan banyak tanya, nak. Ambil garam ini, taburkan di sekeliling kakimu. Rizal ragu sejenak, tapi akhirnya ia mengikuti instruksi. Ia mengambil sedikit garam dari tangan Pak Ujang dan menaburkannya di sekeliling kakinya. Tolong jangan turun dari mobil sampai kita sampai di kampung. Apapun yang terjadi, apapun yang kamu dengar, jangan turun dan jangan lihat ke belakang. Kata-kata itu semakin membuat Rizal takut. Namun, sebelum ia sempat bertanya lagi, suara ketukan terdengar dari dalam peti. Tok, tok, tok. Rizal langsung menahan napas. Pak Ujang semakin menekan pedal gas, membuat mobil melaju lebih kencang. Tok, tok, tok. Ketukan itu semakin keras. Rizal mencengkeram celananya sendiri. Tubuhnya gemetar. Kali ini, suara itu bukan hanya ketukan. Ada sesuatu yang lebih menyeramkan. Dari dalam peti, terdengar suara lirih seorang wanita. Nak, tolong buka, ibu sesak di dalam. Rizal merasakan matanya panas. Itu suara ibunya. Suara yang sangat ia kenal. Suara yang dulu memanggilnya untuk makan, yang membangunkannya saat sahur, yang menenangkan saat ia sakit. Suaranya terdengar begitu nyata. Rizal, ibu tidak bisa bernapas. Tolong, nak, ibu sakit di dalam sini. Air mata mulai menggenang di mata Rizal. Ia ingin percaya, ini hanya imajinasi, hanya permainan pikirannya sendiri. Namun, suara itu semakin lemah. Seperti seseorang yang benar-benar tersiksa. Nak, kamu tega sama ibu? Rizal mulai menggigit bibirnya. Tangannya hampir terangkat untuk membuka sabuk pengaman. Tapi saat itu juga Pak Ujang menepuk pundaknya dengan keras. Nak, itu bukan ibumu. Rizal tersentak, seperti baru tersadar dari hipnosis. Ia menoleh ke Pak Ujang, lalu kembali ke peti di belakang. Ketukan itu telah berhenti. Suara itu menghilang, hanya keheningan yang tersisa. Pak Ujang menghela napas berat, lalu berkata pelan, aku tahu ini sulit, tapi dengarkan aku. Nak, kalau kamu buka peti itu, kita tidak akan pernah sampai ke kampung. Rizal tak bisa berkata apa-apa. Ia hanya menggenggam tangannya sendiri erat-erat, mencoba menahan air matanya. Mobil kembali sunyi. Jalanan semakin gelap, hanya diterangi lampu kendaraan. Rizal ingin percaya bahwa semua sudah berakhir. Namun ia salah. Karena tiba-tiba mobil berhenti sendiri. Pak Ujang mengumpat pelan mencoba menstarter ulang mobil. Namun mesinnya hanya berbunyi krek-krek-krek tanpa menyala. Listriknya mati, gumamnya. Rizal merasakan bulu kuduknya berdiri. Kita di mana, Pak? Pak Ujang menatap jalanan di depan mereka. Gelap tanpa satu pun lampu jalan. Hanya pepohonan tinggi di kiri dan kanan bergoyang pelan ditiup angin malam. Kita harus tetap di dalam mobil, ucapnya. Jangan turun apapun yang terjadi. Namun, tepat setelah ia mengatakan itu, sesuatu yang lebih buruk terjadi. Dari luar, terdengar suara langkah kaki. Tap, tap,
Suara itu perlahan mendekati mobil mereka. Pak Ujang dan Rizal saling berpandangan. Napas mereka tercekat. Lalu suara itu berhenti. Hening. Beberapa detik berlalu tanpa suara. Rizal mulai berpikir mungkin itu hanya angin. Hingga tiba-tiba, tok, tok, tok. Seseorang mengetuk jendela mobil. Dari sudut matanya, Rizal melihat bayangan seseorang berdiri di luar kaca jendela mobilnya. Ia tidak berani menoleh sepenuhnya. Suaranya terdengar lagi. "Nak, buka pintunya." Suara ibunya. Rizal merasakan tangannya gemetar. Ia mencoba menahan diri, tetapi suara itu semakin mendesak. "Nak, tolong buka. Ini ibu." Ia tahu tidak boleh melihat ke belakang, tidak boleh menoleh, tidak boleh turun. Tapi sosok itu masih di sana. Ia bisa merasakan kehadirannya. Dan kali ini suara itu lebih dekat, tepat di samping telinganya. "Nak, jangan tinggalkan ibu sendirian di sini." Suara itu terdengar jelas di telinga Rizal. "Nak, jangan tinggalkan ibu sendirian di sini." Seperti bisikan lembut yang merayap masuk ke dalam pikirannya. Seperti permohonan yang sulit untuk ditolak. Tangannya mulai bergerak tanpa sadar, hampir menyentuh pegangan pintu mobil. "Nak, buka pintunya." Dadanya naik turun, napasnya memburu. Suaranya benar-benar seperti ibunya. Nada lembutnya, intonasinya, cara ia memanggil Rizal, semua sama. Tapi di sudut hatinya, Rizal tahu ada sesuatu yang salah. Itu bukan ibunya. Ia mencengkeram celananya sendiri, berusaha mengendalikan tangannya yang mulai bergerak ke arah pintu. Pak Ujang tiba-tiba menepuk pundaknya dengan keras. "Jangan lihat ke belakang." Rizal tersentak. "Jangan buka pintunya, jangan jawab, dan jangan pernah lihat ke belakang. Paham?" Suara Pak Ujang nyaris seperti perintah militer. Rizal menelan ludah dan mengangguk cepat. Tapi suara itu masih ada. "Tok, tok, tok." Ketukan di jendela semakin keras. "Nak, ibu kedinginan di luar. Tolong." Sekujur tubuh Rizal gemetar. Ia memejamkan mata erat-erat. Tidak, ini bukan nyata. Ini bukan ibunya. Ini sesuatu yang lain. Pak Ujang menunduk, meraih sesuatu dari saku bajunya, lalu dengan cepat menyiramkan air ke jendela. Syah. Seketika, suara ketukan berhenti. Tidak ada suara. Tidak ada sosok di luar jendela. Hanya keheningan pekat yang menggantung di udara. Rizal menahan napas. Ia perlahan melirik ke arah jendela dan dadanya mencelos. Di kaca jendela ada bekas telapak tangan. Tapi bukan telapak tangan biasa. Kulitnya terlihat membusuk, jari-jarinya panjang dan kurus, kukunya hitam dan melengkung tajam. Rizal hampir menjerit. Pak Ujang buru-buru meraih botol air yang lain, lalu menyiramkannya ke sekeliling kursi mereka. "Ini air doa, Nak. Bantu kita bertahan." Rizal mengangguk cepat. Ia mencoba menenangkan dirinya, tetapi pikirannya masih kacau. Apa yang tadi ada di luar? Kenapa suara itu sama seperti suara ibunya? Pak Ujang menggenggam kemudi dengan erat. "Kita harus segera pergi dari sini." Ia mencoba menstarter mobil. Krek, krek, krek. Mobil masih belum menyala. Pak Ujang mengumpat pelan. Ia mencoba lagi. Krek, 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 brak. Sesuatu menghantam bagian belakang mobil. Rizal langsung menegang. Pak Ujang menggigit bibirnya mencoba tetap fokus. Kemudian, brak, brak. Kali ini lebih keras, seperti ada sesuatu yang memukul-mukul peti di belakang. Rizal membeku. Ketukan dari dalam peti mati. Tidak, lebih dari sekadar ketukan. Kini terdengar suara cakaran, goresan keras seperti kuku yang menyeret permukaan kayu. Rizal menatap peti mati itu dengan napas tercekat. Cahaya lampu dalam mobil samar-samar memantulkan bayangan peti itu di kaca. Dan di pantulan itu ada sesuatu yang bergerak di dalam peti. Dag, dag, dag. Tutupnya bergerak. "Pak, ibu saya." Suara Rizal bergetar. Pak Ujang segera merogoh saku bajunya, mengambil segenggam garam, lalu melemparkannya ke arah peti. SSS.
seperti api yang disiram air. Goresan di peti itu langsung berhenti. Suara apapun lenyap dalam sekejap. Pak Ujang tidak berkata apa-apa, hanya menundukkan kepala dan berdoa dengan suara lirih. Sementara itu, Rizal masih menatap peti dengan hati berdebar. Ibu benar-benar ada di dalam kan? Atau apakah yang ada di dalam peti itu bukan ibunya? Beberapa menit berlalu dalam keheningan yang menyesakkan. Lalu Rizal mendengar sesuatu. Tetesan air, awalnya pelan, kemudian semakin deras. Hujan. Namun ada sesuatu yang aneh. Tidak ada air di kaca depan. Padahal suara hujan terdengar sangat jelas, seperti sedang turun deras di luar. Rizal melirik kaca jendela, mencoba memastikan. Kosong, tidak ada setetes pun air. Tapi suara itu semakin lama semakin deras, seperti ribuan air menetes di atap mobil. Lalu sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Rizal mulai mencium bau anyir. Bukan bau air hujan biasa, bau darah. Pak Ujang langsung meraih botol air doa dan menuangkannya ke dashboard mobil. Nak, pejamkan matamu. Rizal ragu sejenak, lalu ia mendengar sesuatu. Hahaha. Suara tawa perempuan dari atas mobil. Rizal merasakan jantungnya hampir berhenti. Suara itu tinggi, melengking, dan penuh kegilaan. Pak Ujang dengan panik mencoba menyalakan mobil lagi. Krek, krek, hahaha. Lalu mobil menyala. Tanpa berpikir panjang, Pak Ujang langsung menekan pedal gas. Mobil melaju kencang. Hutan di sisi jalan berlalu dalam kabut malam yang kelam. Suara itu mulai menjauh. Namun, sebelum benar-benar hilang, Rizal mendengar bisikan terakhir. Nak, ibu masih di sini. Mobil terus melaju tanpa henti. Rizal masih belum bisa berkata apa-apa. Tangannya masih gemetar. Pak Ujang juga terdiam. Namun, sorot matanya terlihat lebih serius. Akhirnya, setelah beberapa menit, Pak Ujang berkata, "Kita hampir sampai ke kampung, tapi masih ada satu hal yang harus kita lakukan." Rizal mengangkat wajahnya. "Apa, Pak?" Pak Ujang menatapnya lama sebelum menjawab. "Kita harus memastikan bahwa yang kita bawa ke kampung benar-benar ibumu." Jantung Rizal seakan berhenti. "Pak, maksudnya apa?" Pak Ujang menatap lurus ke depan. Kadang, sesuatu yang ikut dalam perjalanan bukanlah yang kita kira. Kadang, yang ada dalam peti bukan lagi orang yang kita kenal. Rizal menelan ludah. "Tapi, itu ibu saya." Pak Ujang tidak menjawab. Ia hanya terus mengemudi dalam diam. Dan untuk pertama kalinya, sejak perjalanan ini dimulai, Rizal mulai merasa takut untuk melihat peti itu lagi. Karena mungkin ibunya sudah tidak ada di sana. Malam semakin larut dan mobil terus melaju di jalanan sepi yang dikelilingi hutan. Udara di dalam kabin terasa semakin berat. Rizal mencoba mengatur napasnya, tapi pikirannya tak henti-hentinya memutar ulang kejadian tadi. Siapa yang ada di dalam peti? Pertanyaan itu terus menghantui benaknya. Ia ingin meyakinkan diri bahwa itu ibunya, bahwa tubuh yang mereka bawa ini benar-benar milik sang almarhumah. Tapi suara-suara itu, ketukan, cakaran, tawa histeris, semuanya membuatnya ragu. Pak Ujang masih mengemudi dalam diam. Wajahnya terlihat tegang, seperti sedang berpikir keras. Setelah beberapa menit, ia akhirnya berkata, "Kita harus berhenti di tempat yang aman." Rizal menatapnya. "Kenapa?" Pak Ujang tidak langsung menjawab. Ia merogoh sakunya dan mengeluarkan sesuatu, seikat benang merah. "Dulu orang tua kami percaya kalau seseorang meninggal dalam keadaan belum ikhlas atau ada sesuatu yang tertinggal di dunia, ada kemungkinan yang kembali bukan hanya jasadnya." Rizal merasakan tengkuknya meremang. "Apa maksudnya, Pak?" Pak Ujang melirik ke kaca spion, lalu kembali fokus ke jalan. "Kita harus pastikan yang kita bawa ini benar-benar ibumu. Kalau bukan, kita dalam bahaya besar." Rizal mencengkeram lututnya. "Tapi, bagaimana caranya?"
Pak Ujang menunjukkan benang merah di tangannya. Benang ini, kalau benang ini bisa melingkari peti 3 kali tanpa putus, berarti yang ada di dalam itu manusia. Tapi kalau benangnya putus, ia tidak menyelesaikan kalimatnya. Rizal menelan ludah. Setelah sekitar 15 menit perjalanan, mereka akhirnya menemukan sebuah warung tua di pinggir jalan. Warung itu gelap, hanya diterangi satu lampu neon yang berkedip-kedip. Warungnya tampak sudah lama tidak digunakan. Papan namanya hampir lepas dan rak-rak di dalamnya kosong berdebu. Pak Ujang mematikan mesin mobil. "Kita berhenti di sini sebentar," Rizal mengangguk, meski jantungnya masih berdebar kencang. Saat ia hendak keluar, tiba-tiba ada suara dari belakang. Tok, tok, tok. Ketukan di peti mati. Lagi. Rizal langsung membeku. Namun kali ini, suara yang muncul berbeda. Bukan ketukan biasa. Suara seseorang sedang menangis. Suara lirih, pelan, penuh kesedihan. Tangisan seorang perempuan. Tangisan ibunya. "Nak, ibu takut." Napas Rizal tercekat. Pak Ujang buru-buru menarik tangannya. "Jangan turun dulu." Ia segera mengambil segenggam garam dari saku jaketnya dan menaburkannya ke pintu mobil sebelum membuka pintunya sendiri. Rizal memperhatikan langkahnya yang hati-hati. Ia sendiri masih ragu untuk keluar. Tapi saat itu juga, petir menyambar di kejauhan. Cahaya kilat menyinari warung tua itu selama sepersekian detik. Dan di saat itulah Rizal melihat sesuatu. Seseorang berdiri di samping warung. Sosok perempuan berbaju putih, rambut panjang menutupi wajahnya. Ia berdiri diam, menghadap ke arah mereka. Rizal menahan napas, lalu menoleh ke Pak Ujang. Pak Ujang juga melihatnya. Wajahnya menegang. "Jangan lihat dia lama-lama. Jangan tunjuk." Tapi sebelum Rizal bisa berpaling, sosok itu bergerak. Ia melangkah ke depan. Pelan, sangat pelan. Seolah-olah ia sedang melayang. Pak Ujang buru-buru membuka bagasi mobil dan mengeluarkan peti mati ibunya. Ia menaruhnya di atas tanah, tepat di depan warung tua. Lalu, ia mulai mengikatkan benang merah di sekeliling peti. Rizal masih gemetar. Dari sudut matanya, ia bisa melihat sosok wanita tadi semakin mendekat. Pak Ujang mulai membaca doa. Tangannya dengan hati-hati melingkarkan benang merah di peti. Sekali, 2 kali. Namun, saat benang itu hampir selesai mengelilingi peti untuk ketiga kalinya, benangnya putus. Pak Ujang langsung mundur 1 langkah. Matanya membesar. Rizal ikut terpaku. Pak Ujang menggeleng pelan. "Bukan ibumu," bisiknya. Darah Rizal terasa membeku. Ia menoleh ke peti mati itu. Kalau bukan ibunya, lalu siapa yang ada di dalam? Saat itu juga, tutup peti mulai bergerak. Duk, duk, duk. Pak Ujang segera meraih garam dan menaburkannya ke peti. Namun, sebelum ia sempat menyelesaikan gerakannya, tutup peti tercampar dengan keras. Udara malam terasa membeku. Rizal terbelalak. Di dalam peti, ada seseorang, namun bukan ibunya. Wajah ibunya, tapi kulitnya pucat pasi, matanya terbuka lebar tanpa ekspresi, dan bibirnya tersenyum aneh. Rizal langsung mundur ketakutan. Sosok itu duduk di dalam peti, menatap mereka dengan senyum lebar. Kemudian, mulutnya bergerak. "Nak, ibu sudah pulang," tapi suaranya bukan suara ibunya. Suaranya berat, dingin, dan bukan suara manusia. Pak Ujang langsung menarik Rizal. "Lari!" Rizal tersadar dari keterkejutannya dan segera berlari mengikuti Pak Ujang. Di belakang mereka, suara tertawa menggelegar. "Hahaha." Suara itu seperti datang dari semua arah. Suara menyeramkan, mengisi seluruh udara di sekitar mereka. Rizal menoleh sekilas. Sosok di dalam peti kini sudah berdiri dan kakinya tidak menyentuh tanah. Ia melayang menuju mereka. Pak Ujang meraih sesuatu dari sakunya, sebungkus kemenyan. Ia menyalakan korek
dan membakar kemenyan itu di atas tanah. "Rizal, tutup matamu." Rizal langsung memejamkan mata. Pak Ujang mulai membaca doa dengan cepat. Suaranya bergetar tapi tegas. Suara tawa itu masih terdengar. Namun perlahan, suara itu mulai melemah. Dan tiba-tiba, hening, Rizal membuka matanya. Sosok itu sudah menghilang. Peti itu kini kosong. Tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya udara malam yang dingin menusuk tulang. Pak Ujang menunduk lemas, lalu berkata dengan suara berat, "Yang tadi bukan Ibu Muna?" Rizal masih terengah-engah. Ia menatap peti kosong itu. Jadi, di mana ibunya yang sebenarnya? Dan siapa yang selama ini ikut dalam perjalanan mereka? Malam semakin larut. Pak Ujang dan Rizal masih berdiri di depan peti kosong. Napas mereka terengah-engah. Hanya suara angin malam yang berdesir di antara pepohonan di sekitar warung tua. Tidak ada suara lain. Tidak ada tanda-tanda makhluk yang tadi keluar dari peti. Namun, suasana mencekam masih terasa. Ibu Rizal tidak ada di sana. Yang selama ini mereka bawa bukan ibunya. Jadi, di mana jasad ibu yang sebenarnya? Rizal merasakan kepalanya berputar, jantungnya berdebar keras. Segala kenangan tentang ibunya berkelebat di benaknya. Lalu, ia ingat sesuatu. Hari sebelum ibunya meninggal, ada sesuatu yang aneh. Sehari sebelum ibunya meninggal, Rizal sempat pulang ke rumah sakit. Ia duduk di samping tempat tidur ibunya, menggenggam tangannya yang lemah. Ibu mau pulang. Suara ibunya pelan, nyaris seperti bisikan. Rizal mengangguk. "Nanti kita mudik, Bu. Kita pulang ke kampung." Tapi ibunya menggeleng lemah. "Bukan itu maksud ibu." Rizal menatapnya bingung. "Maksud ibu?" Saat itu, wajah ibunya tiba-tiba berubah murung. Ia menggenggam tangan Rizal lebih erat. "Ibu, takut ada yang menunggu di rumah." Rizal mengerutkan kening. Siapa yang menunggu? Tapi ibunya tidak menjawab. Ia hanya menatap jendela kamar rumah sakit. Matanya kosong, seolah ada sesuatu yang mengawasinya. Pak Ujang akhirnya menutup peti kosong itu dengan napas berat. "Kita harus lanjut ke kampung," katanya. "Tapi jasad ibu saya..." Suara Rizal bergetar. Pak Ujang menatapnya serius. "Kita cari tahu di sana." Mereka bergegas kembali ke mobil. Walau peti itu kosong, ada sesuatu dalam hatinya yang berkata bahwa jawaban atas semua ini ada di kampung halaman ibunya. Saat mereka mulai berkendara, Rizal melihat ke kaca spion. Sosok perempuan berbaju putih tadi masih ada di depan warung. Ia berdiri diam, menatap mereka. Namun kali ini, ia tersenyum. Senyum yang dingin dan mengerikan. Mobil melaju semakin cepat meninggalkan tempat itu. Beberapa jam kemudian, mereka akhirnya tiba di kampung halaman ibunya. Rumah tua peninggalan keluarga ibunya berdiri kokoh di tengah tanah yang luas. Pohon-pohon besar mengelilinginya, dan hawa dingin terasa menusuk tulang. Saat Rizal turun dari mobil, ada sesuatu yang terasa janggal. Udara di sekitar rumah ini berbeda. Seperti lebih berat, seolah ada sesuatu yang menunggu mereka. Pak Ujang berjalan di sampingnya, membawa sebotol air doa. Mereka melangkah perlahan menuju pintu rumah. Namun, sebelum mereka sempat mengetuk, pintu itu terbuka sendiri. Rizal menelan ludah. "Ada orang di dalam?" Pak Ujang menggeleng. "Tidak, rumah ini sudah lama kosong." Hati Rizal semakin tidak tenang. Mereka masuk perlahan. Begitu melewati pintu, Rizal langsung merinding. Di dalam rumah, aroma melati menyengat. Dan lebih anehnya lagi, di ruang tengah ada meja dengan foto ibunya. Foto itu terlihat baru, dan di depannya ada sesajen. Rizal mundur selangkah. "Siapa yang melakukan ini?" Pak Ujang tidak menjawab. Ia hanya menatap meja itu dengan ekspresi serius. Lalu terdengar suara, "Nak, akhirnya kamu pulang." Suara itu datang dari dalam rumah. Suara ibunya.
Rizal langsung menoleh ke sumber suara. Di ujung lorong, samar-samar ia melihat seseorang berdiri, seorang perempuan dengan wajah ibunya. Tapi ada sesuatu yang salah. Wajah itu terlalu pucat, mata itu terlalu kosong, dan tubuhnya tidak menyentuh tanah. Ibu atau sesuatu yang menyerupai ibunya sedang melayang di ujung lorong. Pak Ujang segera menarik Rizal ke belakang. "Ibu saya," suara Rizal tercekat. Sosok itu tersenyum dan melangkah maju. Dak, dak, dak. Langkahnya tidak berbunyi. Tidak ada suara dari kakinya. Hanya udara yang semakin dingin. Rizal ingin mundur, tapi kakinya terasa kaku. "Ibu masih di sini, Nak." Sosok itu kini semakin dekat. Pak Ujang buru-buru mengambil segenggam garam dan melemparkannya ke lantai. "Pergi kau!" Begitu garam menyentuh tanah, sosok itu berhenti. Ia terdiam, lalu mulai bergetar. Perlahan, senyum di wajahnya menghilang. Dan wajahnya mulai berubah. Kulitnya semakin pucat, matanya semakin cekung, rambutnya menjadi lebih panjang dan kusut. Kini, sosok itu sudah bukan lagi ibunya, melainkan sesuatu yang lain. Makhluk itu yang selama ini mengganggu mereka. Ia menyeringai dan berbisik dengan suara menyeramkan. Dia tidak akan pernah bisa pulang. Lalu, makhluk itu menghilang dalam asap hitam. Hening. Tidak ada suara apapun. Hanya napas Rizal yang masih memburu. Pak Ujang menepuk pundaknya pelan. "Ibumu mungkin tidak pernah ikut dalam perjalanan kita." Rizal menatap kosong. "Jadi, di mana jasad ibu saya?" Pak Ujang menghela napas. "Ada satu kemungkinan, kita harus mencari makam keluarga di belakang rumah." Tanpa membuang waktu, mereka segera menuju makam keluarga yang terletak di belakang rumah tua itu. Di sana, di antara nisan-nisan tua yang hampir tertutup lumut, mereka menemukan sebuah makam baru. Tidak ada nama, tidak ada tanda siapa yang dikubur di sana. Namun, Rizal merasakan sesuatu. Dengan tangan gemetar, ia berlutut di depan makam itu. Air matanya mengalir. Ia tidak tahu bagaimana, tapi hatinya yakin. Ibu sudah ada di sini sejak awal. Mereka tidak pernah membawa jasad ibunya. Mereka hanya membawa sesuatu yang meniru ibunya. Sesuatu yang ingin ikut pulang dan mengambil tempat ibunya. Pak Ujang menaburkan air doa di makam itu, lalu berdoa dalam hati. Rizal menghapus air matanya. Ia kini sadar. Perjalanan ini bukan tentang mengantarkan ibu pulang, tapi tentang melepaskan ibu dengan tenang. Ia memejamkan mata. Dan untuk pertama kalinya sejak perjalanan ini dimulai, udara malam terasa lebih ringan. Seolah-olah sesuatu yang selama ini tertahan akhirnya pergi. Dan dalam keheningan malam, angin berbisik pelan. "Terima kasih, Nak." Rizal tersenyum kecil. "Ibu akhirnya benar-benar pulang."